Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi dari gereja kita. Dan mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan topik yang saya angkat pada pagi hari ini adalah objek garapan Allah di dalam hidup kita. Objek garapan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya angkat pada pagi hari ini adalah Yohanes 3, ayat yang ke-2 dan 3, suatu kisah yang sudah populer, yang sangat populer dan saya percaya hampir semua daripada kita sudah mengenal kisah ini, yaitu pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Kita mulai baca ayat yang ke-2, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya di Alkitabnya masing-masing. Ayat yang kedua dikatakan di sini, ia datang, yaitu Nikodemus, pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, di dalam ayat yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa pelajari di sini bahwa Nikodemus mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dan sebagai buktinya adalah itu merujuk kepada tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus, yaitu tanda-tanda mujizat, kesembuhan, ya, dan banyak lagi. Pelepasan dari kuasa kegelapan dan banyak lagi. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sini Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita pelajari di sini Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh Nikodemus, yaitu mengenai kuasanya dalam melakukan mujizat-mujizat. Nah, namun Yesus mengarahkan Nikodemus untuk masuk ke dalam suatu topik pembicaraan yang baru, yaitu lahir baru atau dilahirkan kembali. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, demikian pun dengan keimanan kita kepada Tuhan. Mujizat dan kesembuhan itu sama sekali bukan merupakan terminal akhir atau objek utama dari penggarapan kita di dalam penggarapan hidup Allah di dalam hidup kita. Tetapi objek utama dalam kekristenan kita atau objek yang ingin Tuhan ubah dalam hidup kita itu adalah proses kelahiran baru. Sebagaimana yang Yesus sampaikan di dalam ayat yang kedua. Nah, kita bisa mengerti Bapak Ibu sekalian, seseorang pada zaman itu tiba-tiba ada seorang yang mengklaim dirinya, dia datang daripada Allah. Dia adalah seorang juru selamat, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nah, tentu hal-hal seperti ini membutuhkan tanda-tanda ajaib. Dan Yesus lakukan itu pada zamannya. Nah, namun demikian tanda-tanda ajaib itu bukan merupakan suatu hal yang mutlak atau suatu hal yang paling pokok di dalam kepercayaan atau pengiringan kita di dalam Tuhan. Karena yang paling utama adalah bagaimana kita mengalami suatu proses kelahiran baru. Mujizat kesembuhan maupun berkat-berkat jasmani yang kita terima adalah merupakan cara Tuhan memelihara hidup kita. Sehingga kita mempunyai kesempatan yang terus-menerus cukup dan kita bisa gumulkan itu di dalam Tuhan, yaitu mengalami proses kelahiran kembali. Nah, bagaimana ini bisa berlaku di dalam hidup setiap orang percaya? Di dalam ayat yang kelima, di dalam ayat yang keempat, hal ini pun ditanyakan oleh Nikodemus, bagaimana mungkin? Nah, karena pada saat itu Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Dan di ayat yang kelima, Yesus menjawab kepadanya, kita baca, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita memang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sama sekali tidak berkuasa untuk menanggung dosa-dosa kita. Namun kodrat dosa yang ada dalam diri kita, itu yang harus terus-menerus mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Sehingga satu kali kita benar-benar Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan di dalam suratan Petrus adalah
kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga betul-betul kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah suatu objek pengharapan Allah di dalam hidup kita. Dosa memang sudah selesai di atas kayu salib oleh Yesus, tetapi kita harus terus-menerus membawa hidup kita melalui pengharapan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melalui logos dan rema. Ini yang disampaikan adalah tidak dilahirkan dari air dan roh. Logos yaitu ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang setia mengikuti program renungan pagi maupun program-program yang lain, tentu Bapak Ibu sekalian telah mengambil keputusan yang tepat sekali, yaitu Bapak Ibu sekalian setia merenungkan firman Tuhan sehingga diperbaharui dalam air, ya. Selain itu juga dikatakan di sini dilahirkan dari roh, yaitu rema, di mana ketika Bapak Ibu sekalian kita masing-masing mengalami suatu peristiwa atau kejadian dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu mengingatkan kembali melalui firman. Firman itu seperti teraplikasi, terimplementasi dalam setiap kejadian dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan tepat sesuai dengan apa yang pernah kita dengar sebelumnya dalam hidup kita. Ini adalah suatu proses yang panjang, bukan proses 1-2 kali. Lahir baru bukan suatu kejadian, suatu momentum tertentu dalam keimanan kita. Lahir baru merupakan suatu proses yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Memakan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidup di dalam hidup kita. Sampai kita benar-benar masuk di dalam rencana Bapa yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersemangat untuk hal ini. Mari kita gunakan waktu di dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk terus-menerus diperbaharui. Karena sekali lagi objek garapan Allah di dalam hidup anak-anak Tuhan adalah kondisi batin atau manusia batiniah yang harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya ajak Bapak Ibu sekalian berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa objek garapan-Mu di dalam kehidupan kami adalah manusia batiniah kami. Tuhan ingin mengubah Tuhan, kodrat kami dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami Tuhan memberi diri untuk benar-benar ikut di dalam penggarapan. Rela Tuhan digarap Tuhan, rela mendengarkan firman-Mu, rela membaca firman-Mu, setia di dalam jam-jam ibadah kami, memiliki waktu-waktu di dalam hidup kami, dalam keseharian kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami masuk di dalam penggarapan-Mu, penggarapan batin kami di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam aktivitas kami sehari-hari, berikan kami keberhasilan, dan biarlah Tuhan apa-apa yang kami lakukan juga boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kami temui pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.